Marilah kita simak bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Kesran Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Haji Awaludin SEMM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibu da'wat wal qa'il bi mukamil ayatil bayyinat wa li kulli wajahatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wal karamat. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menerima dan mengabulkan doa sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran sebagai petunjuk kemanapun arah pandangan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa menjaga dan mengawasi kita sekalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebelum saya membacakan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf. Sedianya beliau menghadiri karena baru kali ini, tetapi kemarin pelantikan dan pengukuhan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan dilanjutkan pada hari ini jam 8 pagi tadi ada rapat pimpinan seluruh kepala APBD, seluruh kepala dinas dan kepala badan rapat oleh beliau memerintahkan kepada saya, dan saya hadir di forum ini bukan cuma gubernur sekarang, masih 4 Juli saya sudah hadir di tengah-tengah. Mungkin mereka tahu tante-tante saya semua yang ada di sini. Kemarin musyawarah tahun 2022 di Dinas Pertanian, saya ingat ada fotonya Pak sama Pak Ustadz ini. Saya ingat saya hadir. Saya itu tadi mungkin karena ikatan batin, saya minta maaf saya berdiri di sini, yang dulu depan saya ini cantik saya semua ini saya lihat. Makanya saya agak takut. Tapi sudahlah, saya pasti beliau pasti bangga melihat saya sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, perkenankan saya membacakan sambutan Gubernur sebagai berikut. Yang saya hormati Ketua Badan Kerjasama Wanita Islam (KSW) Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh jajaran pengurus. Ada orang istimewa yang hadir juga pada hari ini, adalah Ibu Ade Sugiono, mewakili Ibu Pangdam 23 Kepala Kawira, Ketua Presiden Sertifikat Tangerang Kirana. Sulawesi Tengah sudah punya Kodam. Mudah-mudahan cepat kantornya dibangun. Kebetulan depan rumah saya itu samping polis perencanaannya. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Fikri PJBR LC, beliau adalah alumni Aleka yang melanjutkan pendidikan di Libanon. Beliau alumni terbaik. Saya kira kita juga tidak salah mengundang orang untuk memberikan materi kepada kita, karena saya hanya tugas juga salah satu memantau perkembangan paham-paham yang ada, bergurulah kepada guru yang jelas ilmunya. Di Palu ini pendirinya adalah wali ulama besar Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri pesantren Al-Heran, dan ilmunya diakui oleh dunia. Saya sarankan kepada kita semua, kalau ada pengajian undanglah dari Al-Heran. Jangan salah berguru. Orang kayak dibilang salah berguru jadi TPU kelompok. Panitia pelaksana rekan-rekan semua yang hadir, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Wanita Islam KSW di Provinsi Sulawesi Tengah. Selawat dan taslim mari senantiasa kita perbanyak
Setiap denyut jantung kita, bila kita bersyukur, kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa bersalawat, seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama adalah saat ketika kita di pulang kampung akhir. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad, karena beliau juga adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh teladan bagi kita sekalian. Tidaklah aku ciptakan dunia wahai Muhammad, kata Allah, melainkan karena engkau wahai Muhammad. Dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Dalam diri manusia ada Nur Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pimpinan daerah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapkes Provinsi Sulawesi Tengah atas prakarsa dan konsistensinya dalam menggelar kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Kiprah Bapkes selama ini menjadi teladan dalam memperkuat peran perempuan muslimah dalam dakwah, pendidikan dan pemberdayaan umat. Kaum muslimin dan muslimat hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar seremonial keagamaan, melainkan momentum untuk mengukuhkan kembali kecintaan kita kepada manusia pilihan Allah, kasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui kegiatan ini, marilah kita jadikan Maulid Nabi sebagai sarana memperkokoh ukhuwah Islamiyah, memperkuat iman dan memperluas amal kebaikan, karena sesungguhnya kemuliaan hidup orang muslim terletak pada beberapa besar manfaat yang ia berikan bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Janganlah kita ibadahnya, sholatnya bagus, mengajinya bagus, tapi tetangga kita kacau balau, tidak bermanfaat. Tidak ada gunanya semua itu, karena Islam dibangun di atas sebuah kekuatan. Satu kita tinggalkan, kita gagal dalam hidup. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Menurut penelitian atau riset, kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh semata-mata dan paling tinggi adalah IQ, intelligence itu hanya 20%. Tapi yang paling berperan adalah emosional kemauan untuk sukses 80%. Bagaimana membangun jaringan lewat kemanusiaan. Organisasi ini tidak akan bisa besar kalau jaringan tidak bagus. Tadi Ibu Ketua sudah bisa dibangun ini, belum. Saya bilang, saya tadi berpikir kalau bisa dibangun ini untuk dipersewakan sehingga kita minta ini organisasi. Kenapa saya tahu tempat saya bermain masa kecil saya di sini? Oleh karena itu tadi katanya Ibu Ketua kalau boleh blokir saya kasih semua. Saya bilang kasih banyak. Apalagi bisa nabung. Kalau Ibu Ketua salah anggota DPR provinsi ini berikan itu kekuatan, ya dibangun satu sekaligus sehingga gedung ini bisa dirobohkan dan direncanakan dengan desain yang bagus. Di sini bisa menampung 2 atau 3.000 bisa disewakan, terutama orang Talise yang pesta yang sering sini. Gitu. Karena saya orang Talise Bu. Iya. Tapi ada katanya ini kemarin seluruh gubernur se-Indonesia bertemu Menteri Keuangan ada pengurangan efisiensi 1,3 triliun saya langsung. Ada uang rampasan Pak. Ya. Mudah-mudahan juga ada CSR-nya ini Bobo ya. Karena 2-4% CSR itu adalah kewajiban, tapi bukan bantuan. Kewajiban terhadap lingkungan sekitar itu, terhadap pendidikan, kesehatan dan sosial, salah satu cara itu. Saya kira ini dan ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Gubernur, kalau bisa lah ini bisa dibagi dengan CSR, kalau dikasih 2M ini oleh Boya ya selesai. Karena ini bagian Boya itu di atas ini kembang begitu. Saya kira itu pemikiran saya tadi saya melihat ini, saya di sini sisa masa bertuah, walaupun capek tetap ceria.
Itu Ibu mewakili Ibu Pandang. Baru ya, selamat datang di negeri KID ini. Banyak sayur-sayur supaya menyaring. Ternyata orang KID itu lebih pintar daripada orang Amerika. Amerika nanti sekarang baru meriset betapa besar manfaat kelor terhadap kesehatan. Saya juga alumni akademik gizi. Jadi saya ada dua pendidikan saya dari ekonomi keuangan dan akademik gizi. Ternyata lebih pintar orang KID sudah ratusan tahun yang lalu. Sayurnya adalah, makanya kalau ciri khas kami di sini pun kelor. Ternyata orang tua terdahulu ribuan tahun lalu sudah pintar. Bapak Ibu sekalian, saya tadi bicara sama semangatnya kantin orang tua kita ini luar biasa. Wal asri innal insana, demi masa Allah bersumpah dengan wahwa. Barang siapa yang menyanyikan termasuk orang-orang berdua. Itulah orang tua kita tak pernah menyanyikan waktu, walaupun umurnya di atas kita. Karena itu yang masih muda. Your time is now. Waktumu adalah sekarang. Berbuat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi yang Kori ternyata saya bawa kemarin di Samarinda. Saya wakil ketua LPTK Lembaga Pengembangan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Itu saya sudah siapkan anggaran 1,5 miliar untuk pengembangan anak-anak kita menguasai Al-Quran ini. Alhamdulillah kita kemarin prestasinya bagus, ini hadir di Samarinda kemarin. Kalimantan Selatan kita ada turun. Jambi kita urutan ke-8 tingkat nasional dari 34 provinsi. Insya Allah besok pagi saya akan dari STK tingkat nasional. Karena saya wakil ketua, saya harus menampingi kori-kori itu, melihat langsung. Dan kalau ada pelatih yang main-main, saya pecat. Saya tidak berikan anggaran karena saya siapkan anggaran 1,5 miliar. Kenapa? Kita harus kembangkan ini anak-anak kita. Orang tua saja semangat, apalagi anak-anak. Kemudian masjid raya yang dulu Masjid Agung, insya Allah mudah-mudahan akhir tahun sudah akan dimanfaatkan. Saya koordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, kemudian saya kepala biro saya merancang tentang badan-badan atau badan pengurus masjid itu. Saya masuk ke Masjid Jawa Timur, ke Islamic Center. Saya masuk di Surabaya, Masjid Pemuda Surabaya yang manajemen modern. Kemudian saya ke Jogja belajar, saya 2 jam menjadi mahasiswa itu sekedar bagaimana manajemen pengelolaan masjid menghadapi masjid raya yang dibangun oleh pemerintah 300 miliar lebih dan kubah terbesar di dunia, jam kedua terbesar di dunia setelah Mekah. Itulah masjid raya yang berkapasitas 10.000. Saya sementara rancangan juga tentang kelembagaannya untuk manajemennya, termasuk pengurus-pengurusnya, sehingga dikelola dengan baik menjadi ikon provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dengan hadiran masjid itu berkah Allah turun. Begitu. Nama itu juga kemarin saya yang motori untuk mengkaji bersama Majelis Ulama, Kementerian Agama, karena Bapak Gubernur saat itu mengatakan saya kasih nama masjid ini Masjid Raya Pasca Fitrul Khairat. 1 minggu kemudian berkembang, maka dikatakan tambah Masjid Raya Baitul Khairat. Maka sikap saya selaku kepala biro orkestra, saya undang Majelis Ulama dan amru ila ghairi ahli tafsir. Apabila satu urusan diberikan kepada ahlinya tunggu saja hancurnya, maka saya tidak berani melakukan langkah-langkah. Saya undang Majelis Ulama, Kementerian Agama, pengurus besar akhirat, Unisa, UIN dan Unismu untuk mengkaji nama itu. Itulah hasil karya mereka tentang makna dan arti yang terkandung di dalam Masjid Raya Baitul Khairat. Itu sudah. Jadi manajemennya kita akan didukung oleh digital. Jadi setiap orang masuk itu akan ditangkap oleh kamera, sehingga akan muncul di kamera itu 11.000 hari orang. Salah satu adalah digitalisasi dalam mendukung manajemen modern. Saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian, saya tidak terlalu panjang karena saya tidak diberikan amplop. Saya akan membantu memikirkan ini bagaimana terbangun. Kalau saya berceramah nanti saya ambil datanya sahabat saya. Saya bukan penceramah karena saya bergaulnya dengan penceramah. Saya pintar-pintarlah sedikit begitu.
Karena bergaul dengan kami pasti bahwa kami bergaul dengan Imam Johar, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nama Bapak Gubernur, salam hormat kepada Ibu Ketua. Saya tadi pagi dipanggil, tiba-tiba diperintahkan untuk ke sini. Mungkin Pak Gubernur Juli Nasdura pada saat itu dengan Bapak ini mungkin tahu yang tadi pakai sini dekat sama Pak Awal ini. Kita mungkin kampungnya saya juga di sini kantornya, supaya aman saya diperintahkan ke sini. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ini kita bisa memikirkan bersama-sama, Bu. Tapi anggaran pemotongan itu ada efisiensi, kalau tidak salah 1,3 triliun ditambah kebenarannya. Mudah-mudahan ini bisa dibangun sehingga seluruh organisasi wanita bisa berkumpul di sini. Kalau bisa ada kapasitas 2.000 orang bisa pesta di sini, bisa berkumpulan. Saya kira demikian sambutan Bapak Gubernur. Saya akhiri, saya mohon maaf tante-tanteku, orang tuaku, saya mohon maaf banyak senior saya ini. Begitu. Saya ketika masuk tadi saya harus saya tarik. Nah ini orang tua saya, Ibu tradisi kami di sini AB itu orang tua. Saya kira Bapak Ibu sekalian demikian sambutan kami. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid MSc.